Baik, perkenalkan nama lengkap Dominikus Elmuri, kelas D, semester 6, dengan NIM 1803030158, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan topik dari metode penelitian kualitatif tentang apa ciri-ciri dan unsur-unsur dari penelitian kualitatif. Dan ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Metode penelitian yang dapat dilakukan dalam kualitatif ini adalah jenis penelitian yang lebih melakukan penekanan pada fenomena sosial yang lebih mendalam. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini selalu bersumber pada informasi lisan maupun tulisan dalam sebuah penelitian. Kemudian kita masuk pada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Konjaraningrat, itu pada tahun 1993. Dia mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan 3 format. Yang pertama, deskriptif, yang kedua, verifikasi, dan yang ketiga, grounded research. Karakteristik dalam penelitian kualitatif ini cenderung melakukan kajian yang cermat terhadap berbagai gejala sosial di dalam masyarakat, baik itu secara individu maupun dilakukan dalam bentuk kelompok sosial. Kemudian yang menurut ahli yang kedua yaitu Muleong pada tahun 2007, dia juga memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian itu sendiri. Nah, dalam penelitian kualitatif ini melakukan kajian yang holistik atau menyeluruh, sehingga dalam metode penelitian ini cenderung penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri yang ada di dalam pendekatan kualitatif, diantaranya ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Kemudian ciri yang kedua, imik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang kelima, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian tersebut. Nah, teknik pengumpulan data dan dalam instrumen penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. Kemudian ciri yang berikut adalah analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian berakhir. Kemudian yang berikut, hubungan dengan informan cukup dekat. Kemudian sajian data berupa deskripsi, catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Kemudian unsur-unsur dari penelitian kualitatif. Yang pertama, judul. Judul harus singkat dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian dalam penelitian. Nah, penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bias makna. Kemudian yang kedua, abstrak. Ditulis sesingkat mungkin tetapi mencakup keseluruhan apa yang tertulis dalam laporan penelitian. Abstrak penelitian adalah sangat berguna, selain sangat berguna untuk membantu membaca, memahami dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat pembaca agar lebih tertarik untuk membaca hasil laporan penelitian kita. Kemudian yang berikut, perspektif teoritis dan kajian pustaka. Nah, perspektif teoritis menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu untuk merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis data
atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Kemudian unsur yang keempat adalah metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan harus menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam proses penelitian. Kemudian yang kelima, temuan-temuan penelitian. Menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian kita. Nah, temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis, dan bukan kesan selintas peneliti, apalagi hasil karangan atau manipulasi peneliti itu sendiri. Kemudian yang keenam, analisis temuan-temuan penelitian. Hasil temuan memerlukan pembahasan lebih lanjut dan penafsiran lebih dalam untuk menemukan makna di balik fakta. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan penelitian, peneliti harus mencermati secara kritis dan hati-hati dalam uh, terhadap perspektif teoritis yang digunakan, sehingga dalam melakukan penelitian tidak ada pendobelan makna atau ada teori yang tidak sesuai dengan apa yang kita teliti. Jadi harus cermat dan kritis dalam melakukan suatu penelitian dengan berbagai metode atau teori yang kita gunakan. Mungkin itu saja hasil kerja saya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih.